Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak yang kucintai, mari kita bersama-sama mengkaji tafsir. Di kelas sampean ini materinya adalah dimulai dari awal surat Ali Imran. Nanti kita lanjutkan, dan tolong sementara ini kalau di rumah ada kitab tafsir ya bisa dibuka, bisa dilihat, dimaknani monggo, kalau enggak ya cukup dilihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suratu Ali Imrana utawi surat Ali Imran. Yang disebut Ali Imran adalah keluarga Kiai Imran. Iku Madinatun, bangsa Madinah, turun di Madinah. Itu berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah. Mi'atani iku mi'atani 200 au illa ayatan utawa kecuali seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi kang maha asih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Shadaqallahul adzim. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan kalau masih ada waktunya. Alif lam mim utawi alif lam mim, lafat alif lam mim. Allahu utawi Allah iku a'lamu luwe pirsa bimuradihi kelawan makna kang dikersakake Allah. Bidzalika kelan mengkon-mengkon alif lam mim. Jadi semua awal surat Fawatihus Suwar, pembukaan beberapa surat yang dimulai dengan asmaul huruf, bukan musammayatul huruf, itu hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Seperti alif lam mim seperti ini, atau yasin atau qaf, ini tidak ada yang tahu. Kenapa? Kalau kita kembangkan, karena alif lam mim ini masih musammaya asmaul huruf, yaitu nama huruf, bukan yang dinamakan huruf. Huruf atau kalimat kalau belum ada harokatnya, walaupun dijejer beberapa kalimat, maka tidak ada yang tahu. Seperti kaf, ha, ya, ain, sod, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu apa yang dikehendaki dengan alif lam mim. Nah, kalau ada satu huruf saja, kalau sudah punya harokat, maka ada artinya. Contohnya lafat ro, contohnya lafat ki. Ro itu terambil dari ro'a ya ro ru'yatan umar anfahuwa ro'in wadha kamar iyun. Ro itu lihatlah. Begitu pula ki, sudah ada harokatnya, harokat kasro, maka wako yaki wiko yatan wamu kanfahuwa wakin wadha kamau kiyun. Ki, jagalah. Nah ini. Nah, kita lanjutkan. Allahu utawi Allah, la ilaha iku ora ono pangeranku maujud illa huwa kejaba ya Allah. Al hayyu zat kang gesang, atau bahasa kasarnya urip. Al qayyumu zat kang jumeneng. Jadi Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, yang maujud itu. Nah, Allah itu zat yang hidup. Allah tidak pernah mati, semua makhluk mati. Al-Qayyumu yang jumeneng, itu maksudnya jumenengi, yaitu yang
bertanggung jawab terhadap semuanya. Itu nanti bisa dikembangkan lagi biar agak banyak dapatnya. Nazzalah nurunake sapa Allah alaika ing atase sira Muhammad, ya Muhammadu he Nabi Muhammad, nurunake alkitab ing kitab, tegese Al-Qur'ana ing nurunake Al-Qur'an, multabisan hale menggangoni bil haqqi kelawan temen atau bener, bisidqi kelawan temen atau bener, fi ikhbarihi ing dalam ceritane Quran. Jadi Allah di sini menggunakan lafadz nazzala, nanti kita jelaskan. Allah lah yang menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dengan menggunakan kebenaran atau sungguh-sungguh semua apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bercerita tentang sesuatu yang benar. Sesuatu itu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Itulah yang diceritakan dalam Al-Quran, dan cerita itu benar. Musaddiqon halim benerake lima maring barang baina yadaihi ing antarane ing dalam sadurunge Al-Quran, ai baina qablihi atau qablahu, ngoten. Qablahu ing dalam sadurunge Al-Quran. Apa ma itu? Bayane minal kutubi, saking piro-piro kitab. Jadi Al-Quran ini membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah berupa kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur atau mushaf-mushaf fi suhuf Ibrahim wa Musa, ini dibenarkan oleh Al-Quran. Nih, wa anzala lan nurunake sapa Allah at-Taurata ing kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, min qablu ing dalam sadurunge Quran, ai qabla tanzilihi ing dalam sadurunge turune Al-Quran. Hudan khalidat khatil nutuhake, lafat hudan iku halun dadi hal bimakna hadiyaini kelawan arti nuduhno karone. Jadi Taurat dan Injil fungsinya untuk menunjukkan manusia dari mana? Minad dhalalati, saking nggon kesasar, saking tersesat, menunjukkan linnasi maring menungso. Jadi kitab Taurat dan Injil itu juga fungsinya untuk menunjukkan manusia. Manusia siapa? Mimman, saking wong tabi'a kang manut sapa man huma ing kitab Taurat lan Injil. Wa abaro lan gawe ibarat sapa Allah fihi ma ing dalam Taurat lan Injil bi anzala kelawan lafat anzala, wa fil Qur'ani lan ing dalam Al-Qur'an, wa fil Qur'ani lan iku ing dalam Al-Qur'an ayyunazzala, ay nazzala itu kelawan lafat yunazzilu. Itu kenapa? Al-muqtada kang netepi menetapkan litakriri krono bolan balen ini turuni ayat-ayat Al-Quran. Itu bedanya. Jadi kalau nazzala alikal kitab, itu berarti turunnya Al-Quran tidak sekali turun sudah. Beda dengan kitab Taurat dan Injil. Jadi sekali turun di situ sudah ada semuanya. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah, ya kehendak Allah, sedikit demi sedikit. Gitu. Li'annahuma krono setuhuni utawi kitab Taurat lan Injil iku unzila den turunake opo kitab Taurat lan Injil daf'atan kelawan saambalan wahidatan kang sepisan bikhilafihi kelawan bedani Al-Quran. Ini bedanya. Jadi kitab Taurat dan Injil diturunkan sekaligus, sementara Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Itu semua kehendak Allah atau karena permohonan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Jadi Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit
itu karena kehendak Allah atau karena ada persoalan, lalu Rasulullah mohon kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, sehingga Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Lanjutkan, wa anzala lan nurunake sapa Allah al-furqana ing kitab kang misahake. Al-Furqan memisahkan apa? Memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bimaknal kutubi kelawan arti piro-piro kitab, al-fariqati kang memisah bainal haqqi antarane barang kang bener wal batili lan batil. Jadi Allah Al-Furqan kitab pemisah. Jadi di situ Allah memberikan tuntunan kepada hambanya agar perjalanan hidup ini bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Wadakaro, wadikruhu, nah itu, wadikruhu utawi nuture, wadikruhu utawi nuture Al-Furqan ba'da dzikri salasati ing dalam sakwuse nuture kitab telu liya ummah drapun yento ngeratani opo Al-Furqan ma ing barang adaha kang liyani ing ngang liyani opo maha ing telu. Jadi maksudnya Al-Furqan itu disebut setelah Allah menyebutkan kitab Taurat dan Injil. Kenapa? Kitab yang diturunkan oleh Allah itu tidak hanya kitab Taurat dan Injil, banyak sekali. Nah, cuman semua kitab-kitab tadi tujuannya adalah memisahkan antara kebatilan dan yang kebenaran. Nih, innalladzina kafaru, innalladzina setuhuni utai wong-wong kafaru kang podo kufur sapa alladzina bi ayatillahi klan pira-pira ayati Allah, tegese Al-Qur'ani Al-Qur'an wa ghairihi lan liyane Qur'an, lahum iku tetap kedue alladzina kafaru adapun utawi siksa syadidun kang banget. Jadi di sini jelas karena kafaru bi ayatillah, kufur dengan ayat-ayat Allah, tentu di sini dapat adzabun syadid. Nah itu. Wallahu utawi Allah iku azizun dan kang mulya utawa menang, ghalibun kang nglende ala amrihi ing atase hukumi Allah. Maksudnya ghalibun kang menang ala amri ing atase hukumi Allah. Fala yamna'u mongko ora bisa nyegah hu ing perkarane Allah apa syai'un suwiji-wiji min injazi wa'dihi saking nglulusake janji-janjine Allah wa wa'idihi lan ancamane Allah. Tidak ada yang bisa merubah atau tidak ada yang bisa menghalang-halangi, mencegah dari apa yang menjadi janji Allah dan ancaman Allah. Ini makanya di sini azizun, wallahu azizun, Allah zat yang menang, tidak ada yang bisa melawan Allah. Dzuntiqami kang anduweni tatrapan atau dzuntiqami anduweni siksa, ukubatin kang bangsa siksa, syadidatin kang banget, mimman saking wong asa kang maksiat sapa manhu ing Allah, la yaqdiru ola kuwasa ora bisa ala misliha ing atase madani siksane Allah sapa ahadun wong suwiji. Tidak satupun orang yang bisa menantang atau menguasai atau mampu untuk menolak dari siksanya Allah orang-orang yang telah bermaksiat. Innallaha setuhune utawi Allah iku la yakhfa ora samar alaihi ing atase Allah apa syai'un suwiji-wiji kainun kang tetep fil ardi ing dalam bumi walalan ora fis sama ing dalam langit. Li ilmihi krana pirsane Allah bima kelawan barang yaqau kang tumiba
apa ma fil alami ing dalam alam min kulliyin rupane saking perkara kang gembleng secara besar wa juz'iyyin lan bagian-bagian wa khassa lan menentukan wa khassa lan menentukan huma wa khassa lan menentukan sapa Allah huma ing fis sama wal ardi bidzikri kelawan sebutan nguniku mau li annal hissa krana setuhune rasa iku la tajawazu ora bisa nglewati apa hissun huma ing langit lan bumi. Jadi Allah menyebutkan fil ardi wala fis sama karena panca indera tidak mampu melebihi dari dua ini, baik itu perkara yang global maupun perkara yang sangat kecil-kecil bagian-bagian itu. Nah, ini terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Kalaulah salah seandainya barangkali ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Hadanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.